Ada sebuah video yang lagi rame di Indonesia, dan isinya cukup bikin kaget. Klaimnya begini, Perang Dunia Ketiga itu bukan lagi sesuatu yang kita tunggu-tunggu, tapi sesuatu yang udah kejadian sekarang. Nah, di sini kita akan coba bedah argumennya satu persatu, biar kita paham alur berpikirnya. Oke, mari kita mulai. Videonya nggak pakai basa-basi, langsung dibuka dengan kalimat ini, yang pastinya bikin kita semua berhenti sejenak. Perang Dunia Tiga udah resmi dimulai. Argumen utamanya adalah, perang ini tuh terjadi secara diam-diam, tanpa disadari oleh kebanyakan orang yang masih sibuk dengan kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Klaim intinya, yaitu perang dalam bayang-bayang. Nah, untuk mendukung klaim yang sebesar ini, sumber video ini ngajak kita untuk mundur sedikit ke belakang, melihat sejarah Perang Dunia Kedua. Karena katanya, polanya lagi terulang sekarang. Logikanya tuh begini, Perang Dunia itu nggak pernah dimulai dengan pengumuman besar-besaran. Coba lihat lini masa ini. Waktu Jerman serbu Polandia tahun 39, dunia nggak langsung berhenti berputar kan? Orang-orang di Amerika, di Inggris, di Jepang, ya hidupnya jalan terus. Baru bertahun-tahun kemudian, setelah serangan Pearl Harbor, semua orang baru sadar, wah kita ternyata ada di tengah perang dunia. Intinya apa? Kesadaran itu selalu datang belakangan. Dan inilah analogi yang jadi poin utamanya. Dulu pemicunya invasi Polandia yang dianggap cuma masalah regional Eropa. Nah sekarang coba kita lihat kondisi dunia. Ada perang di Ukraina, panas di Timur Tengah, ketegangan di berbagai perbatasan. Video ini berpendapat semua ini adalah invasi Polandia versi zaman kita. Percikan-percikan api yang nanti kalau kita lihat ke belakang bakal dicatat sebagai awal mula Perang Dunia Ketiga. Lanjut ke bagian kedua, presiden asing atau contoh dari negara lain. Pertanyaannya, kalau perang ini emang terjadi diam-diam, apa ada pemerintah yang sadar? Menurut video ini jawabannya ada. Dan buktinya datang dari negara yang mungkin gak kita duga, yaitu Belanda. 8,5 juta. Ini bukan angka yang kecil. Ini adalah jumlah buku panduan darurat yang dibagikan pemerintah Belanda ke warganya. Bayangin aja, hampir setiap rumah tangga di sana dapat buku yang judulnya Berpikir ke Depan. Kira-kira mereka disuruh siap-siap untuk apa ya? Ternyata di dalam buku itu ada 5 skenario krisis yang harus diwaspadai warganya. Dan ini bukan lagi soal persiapan banjir atau gempa biasa loh. Coba lihat daftarnya. Serangan cyber yang bisa melumpuhkan bank, mati listrik total satu negara, sampai ancaman perang langsung di Eropa. Ini udah ngomongin skenario keruntuhan skala nasional. Di antara semua panduan itu ada satu angka yang paling penting, 72 jam. Warga Belanda diminta untuk bisa bertahan hidup secara mandiri minimal selama 3 hari. Pertanyaan besarnya, kenapa harus 72 jam? Kenapa angka itu yang dipilih? Karena menurut sumber video ini, 72 jam pertama adalah periode paling kritis. Di saat inilah semua layanan pemerintah kemungkinan besar akan lumpuh. Bantuan gak akan bisa langsung datang. Jadi setiap orang harus bisa mengurus dirinya sendiri dulu untuk mencegah kekacauan yang lebih parah, seperti kepanikan atau penjarahan. Oke, dari Belanda sekarang kita pindah ke bagian 3, kita pulang kampung. Analisis ini kemudian melihat kondisi Indonesia. Kalau krisis global beneran terjadi, seberapa siap kita? Nah, mari kita lihat apa yang dianggap sebagai kekuatan dan kelemahan kita. Dan ternyata rasa was-was ini bukan cuma ada di video YouTube. Sumber ini mengutip langsung pernyataan Presiden Prabowo yang bilang kalau situasi dunia berada dalam waktu yang sangat berbahaya. Ini artinya, kesadaran akan resiko global ini juga ada di level pimpinan tertinggi negara kita. Sekarang kita lihat soal perut, alias ketahanan pangan. Di sini, gambarannya tuh kayak dua sisi mata uang. Ada satu hal yang bisa kita banggakan, tapi di sisi lain ada kerentanan yang sangat kritis. Nah, ini sisi baiknya. Katanya cadangan beras nasional kita itu cukup untuk 6,8 bulan ke depan. Ini angka yang luar biasa loh. Standar dari FAO PBB itu cuma 1 bulan. Jadi kalau urusan nasi bisa dibilang kita aman banget. Tapi tunggu dulu. Ini dia sisi lainnya yang jadi kelemahan fatal kita. Coba dilihat angka-angka ini. Kita keluar uang puluhan triliun rupiah cuma buat impor gandum, gula, sama kedelai. Artinya apa? Mungkin kita kenyang makan nasi, tapi mie instan kita, minuman manis kita, sampai tempe tahu kita, itu semua bahan bakunya sangat bergantung sama negara lain. Dan video ini menyimpulkannya dengan kalimat yang, cukup nyelekit. Pagi lu makan mie goreng impor. Malam lu makan tempe goreng impor. Kan sedih ya? Ini cara simpel untuk nunjukin betapa dalam ketergantungan kita sama impor dalam makanan sehari-hari. Setelah makanan, analisisnya berlanjut ke energi. Dan polanya mirip.
Di satu sisi kita punya kekuatan, tapi di sisi lain ada ketergantungan yang sangat berbahaya. Kerentanan berikutnya ada di tabung gas di dapur kita, LPG. Dari total impor yang nilainya 63 triliun rupiah, lebih dari setengahnya itu datang dari satu negara saja, Amerika Serikat. Ini pertaruhan yang sangat besar. Kalau sampai ada masalah politik atau konflik, pasokan gas untuk jutaan rumah tangga di Indonesia bisa langsung terganggu. Terus, solusinya apa dong? Menurut video ini, jawabannya tuh ada di halaman belakang rumah kita sendiri, perkebunan sawit. Program biodiesel seperti B40 yang sudah berjalan dan B50 yang direncanakan, ini diyakini bisa jadi jalan keluar. Katanya, ini bisa mengurangi ketergantungan impor energi dan hemat uang negara ratusan triliun rupiah. Oke, kita sampai di bagian terakhir, putusan akhir. Semua analisis soal pangan dan energi tadi mengerucut ke satu kesimpulan besar, sebuah panggilan yang jadi pesan utama dari keseluruhan video ini. Dan kata kuncinya adalah swasembada. Ini bukan lagi sekedar mandiri, tapi kemandirian total. Sebuah cita-cita di mana Indonesia bisa benar-benar berdiri di atas kaki sendiri, baik itu urusan pangan, energi, sampai pertahanan, tanpa perlu bergantung pada siapapun, terutama saat krisis global benar-benar terjadi. Nah, pilar ketiga dari swasembada ini yang juga disinggung adalah militer. Logikanya sama persis seperti pangan dan energi. Ketergantungan sama impor alat-alat perang itu adalah kelemahan strategis. Makanya video ini mendorong supaya industri pertahanan dalam negeri lebih dibuka, biar lebih inovatif dan kita bisa bikin kebutuhan kita sendiri. Pada akhirnya, video ini nggak ngasih kita jawaban pasti. Justru kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar. Di tengah waktu yang sangat berbahaya ini, mana yang harus jadi prioritas utama bangsa kita? Apakah pangan untuk memastikan perut rakyat terisi, energi untuk membuat negara terus bergerak, atau senjata untuk mempertahankan kedaulatan? Nah, pilihan itu diserahkan kembali kepada kita untuk direnungkan.